Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Apakah anak-anak tahu apa itu berkembang biak dengan cara vegetatif? Yaitu cara berkembang biak tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan ini berasal dari bagian tumbuhan itu sendiri, seperti daun, batang, dan akar. Ada dua cara perkembangbiakan secara vegetatif ini, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara alami tanpa adanya bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan terjadi karena adanya bantuan manusia. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yaitu 1. Tunas, 2. Tunas daun, 3. Umbi batang, 4. Umbi akar, 5. Umbi lapis, 6. Spora, 7. Rizoma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh di sekitar induk tumbuhan, sehingga membentuk rumpun. Contohnya adalah tebu, nanas, dan pisang. Ini adalah tebu, jadi ini adalah tebu yang sudah siap tanam ya nak. Nah, di sebelahnya ada tumbuhan yang baru, tunas-tunas baru, dan ini akan tumbuh membesar. Selain tebu, juga ada nanas. Nanas juga berkembang biak dengan tunas. Nah, ini adalah buah nanasnya. Dan kemudian contoh berikutnya adalah pisang. Walaupun tumbuh dari induknya, hidup tunas ini tidak bergantung pada induknya karena telah memiliki akar, batang, dan daun sendiri. Selain bermanfaat untuk dimakan buahnya, pelepah pisang ini bisa bermanfaat juga loh untuk kreasi kerajinan kita. Kita bahas nanti ya. Yang kedua adalah tunas daun. Tunas daun adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun. Contohnya adalah cocor bebek. Jika tunas yang sudah tua ini ditanam ke tanah, maka akan menjadi tanaman baru, seperti induknya. Bisa dilihat kan? Yang ada di bawah ini adalah tunas-tunas barunya. Cara perkembangbiakan selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggelembung di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Dalam perkembangbiakannya, umbi batang ini akan memunculkan tunas dari umbinya. Nah, kita lihat itu ada tunasnya ya. Yang kemudian tunas ini dapat kembali ditanam untuk memperbanyak jumlahnya. Ini adalah contohnya, kentang. Contoh lain adalah ubi jalar. Cara perkembangbiakan berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan mengandung cadangan makanan. Contohnya adalah wortel. Wortel ini kita bisa lihat pada gambar sudah muncul tunasnya pada batang tersebut. Nah, nanti kalau misalnya sudah tumbuh tunas, pangkal batangnya akan ditanam di dalam tanah. Masing-masing dari tunas ini kemudian akan bisa menjadi wortel kembali dan bisa banyak jumlahnya. Cara perkembangbiakan yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Setiap siung umbi lapis nantinya akan tumbuh tunas dan di bawahnya tumbuh akar, sehingga kemudian setiap lapisannya dapat membentuk umbi lapis seperti induknya.
Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Ini adalah bawang merah dan kita lihat yang bawang putih sama ya. Nah, nanti bawang putih ini masing-masing siungnya jika ditanam akan tumbuh seperti induknya, seperti ini. Jadi jumlahnya akan semakin banyak. Cara perkembangbiakan berikutnya adalah spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contohnya adalah tanaman suplir. Kemudian ada contoh lagi lumut dan tumbuhan paku. Cara perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan tampak seperti akar. Contohnya adalah jahe dan lengkuas. Jahe ini jika ditanam akan tumbuh tunas yang kemudian akan berkembang biak. Begitu juga dengan lengkuas. Bisa anak-anak lihat kan? Lengkuas ini jika ditanam lama-kelamaan akan menjadi banyak seperti ini.